Amin. Shalom wanita-wanita Tuhan. Haleluya. Mungkin hari-hari ini tidak sedang baik-baik saja, dunia tidak sedang baik-baik saja. Mungkin di luar sana resesi terus digembar-gemborkan. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita mau terus percaya bahwa hari esok akan tetap ada sebab Tuhan kita hidup. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup.
Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini persembahan kami, ini penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian, hormat, keagungan, kejayaan. Thank you Jesus. Hallelujah Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes, Jesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Angkat hatimu, katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan
dan layak dipuji. Nyanyikan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, amin. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi nama-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, Jesus. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hosanna, Hosanna. We give You all the glory, O Lord. We give You all the honor. Hallelujah. Jesus. We lift it up, our voices now. We lift it up unto You, Lord God. Unto You, Jesus. You deserve, Lord. You deserve, Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest, Lord. Holy, holy is the name of the Lord. Holy, holy, I love. Hallelujah, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Tiada yang seperti Engkau, Oh, Yesus, Yesus. hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Praises to your name. Oh
your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Yes, Jesus. Hallelujah. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. For your name, oh Lord God. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Oh Lord our God. Hallelujah. We glorify your name, Lord. We magnify you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Kau segala-galanya buat kami, Tuhan. Amin. Melebihi harta yang kami miliki, Tuhan. Melebihi apapun di bumi ini, Tuhan. Kau satu-satunya harta yang paling berharga, Tuhan Yesus. Amin. Hallelujah, Jesus. Haleluya. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Engkau Tuhan. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku
Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin Tuhan, dalam hidupku, Jesus, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin Tuhan, Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Naikkan sembahmu, Kaulah segalanya. Yes, Lord Jesus, dalam hidup kami Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Kau yang ku pandang. Haleluya, Jesus, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, Haleluya, Yesus. Jesus. Haleluya. Tuhan yang mulia. Thank you, Jesus. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilahkan kepada Ibu Natalia yang akan berdoa. Hanya pujian dan hormat Tuhan yang kami berikan kepadamu saat ini. Hanya untuk mengasihi-Mu Tuhan, kami semua hadir di tempat ini saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kondisi apapun kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang Allah Maha Tahu, Kau mengerti setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan yang Kau ciptakan kembali untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari lagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur dan bersyukur segala kondisi apapun kami saat ini, yang sedang sakit, yang sedang dalam keterpurukan, sedang lemah letih dan lesu, bahkan sedang hancur hatinya Tuhan. Kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan. Kau yang tahu setiap kondisi kami Bapa, situasi yang kami alami saat ini Tuhan. Sebab Kau Bapa kami, Kau Bapa yang penuh kebaikan, Kau yang selalu penuh kebaikan. Oleh sebab itu kami terus datang kepadamu Tuhan, supaya kebaikan demi kebaikan terjadi di dalam kehidupan kami. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan pergumulan kami, badai kehidupan kami, masalah kami, sakit penyakit kami tidak akan menjauhkan kami daripada kasih-Mu. Sebab itu janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala-galanya yang sudah Kau rancangkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami datang hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, sebab Kau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk teman kami Santi Tuhan, yang mengalami kanker paru dan hati yang sudah menyebar, sedang dalam kemo yang keempat Tuhan, meskipun dokter mengatakan sudah tidak bisa operasi, hanya kemo, tapi kami percaya
Santi. Ibu Santi adalah ciptaan-Mu dan kami percaya Tuhan semangat yang terus Kau berikan untuk dia, kekuatan yang terus Kau berikan untuk dia hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami sudah lihat bukti kasih-Mu buat kehidupannya Tuhan. Biar terus Kau berkati, Kau lindungi, Kau pulihkan, Kau sembuhkan sakitnya Tuhan. Biar dia boleh bangkit dan sembuh kembali dan menjadi saksi buat banyak orang. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan, betapa hebatnya Allahnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami, seorang ibu Tuhan yang rindu suaminya untuk bertobat dan mengenal Engkau. Tuhan tolong ibu ini Tuhan, biar kerinduan hati ya Tuhan yang jawab seturut dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Tuhan berikan dia kekuatan, kesabaran untuk menantikan janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupannya. Kami percaya keluarga ini satu orang selamat, maka seisi rumah akan Tuhan selamatkan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan akan terjadi di dalam kehidupan ibu ini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kami akan lihat tuaian jiwa-jiwa. Satu keluarga ini akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah hari ini juga Tuhan. Untuk hamba-Mu, Ibu Sari Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati hamba-Mu untuk membawakan firman yang terbaik. Perkataan-Mu saja Tuhan yang mau Kau sampaikan melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Untuk kami semua Tuhan diberkati, dikuatkan. Iman percaya kami Tuhan semakin kami hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua device jaringan apapun yang kami pakai. Dimanapun kami berada, di kendaraan, di kantor, di dapur, bahkan di kamar, dimanapun kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan keluarga-keluarga yang saat ini yang datang dalam keadaan sudah hancur lebur Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang dahsyat. Kau Allah yang sanggup membelah laut untuk kami Tuhan. Kau Allah yang sama akan melakukan mujizat untuk memulihkan, memperbaiki keluarga yang sudah hancur ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Untuk anak-anak-Mu semua yang hadir, yang ada di layar saat ini Tuhan. Semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, bahkan sehelai rambut kami jatuh ke lantai Tuhan tahu. Terlebih lagi kehidupan kami dan semua pergumulan kami tidak akan melemahkan semangat kami. Bahkan kami akan semakin semangat, semakin berapi-api mencari Engkau. Sebab Kau yang selalu menolong kami, hanya Engkau dan hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati semua hamba-hamba-Mu hari ini yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan berkati WL, singer, tim musik, semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehidupan mereka semakin diberkati, pelayanan mereka semua semakin membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja City of Love juga Tuhan. Biarlah wadah ini Tuhan boleh menjadi penyelamat banyak keluarga yang diambang kehancuran bahkan yang sudah hancur. Kami percaya Tuhan pakai setiap daripada kami untuk membawa lebih banyak keluarga dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan, semua jerih payah kami di dalam Engkau mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebab dulu, sekarang, dan selama-lamanya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan kami mau jadi orang-orang yang menuai janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Menuai segala mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yes, Kaulah yang ku
tempat-tempat, saya persilahkan kepada Evangelis Sari Simorangkir. Shalom semua, selamat siang. Apakah suaranya saya terdengar dengan jelas? Kalau boleh kasih jempol semuanya, keren. Soalnya kalau enggak, aku bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya oke, kita lanjut. Senang sekali, berbahagia sekali, dan juga pribadi saya diberkati sekali. Setiap kali saya juga bisa ikut terlibat dalam pelayanan, maksudnya melayani para wanita yang luar biasa di Women of Love yang selalu menurut saya meskipun tadi kata Ibu Gembala bilang masih dalam Zoom, tetapi komitmen untuk terus tetap beribadah, tetap bersekutu, dan memang benar salah satu kekuatan kita di dalam kehidupan ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan, dan kedua persekutuan kita dengan komunitas kita, dengan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Dan sungguh luar biasa, saya berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Gembala dan juga semua para wanita yang ada di Women of Love. Setiap hari Selasa tidak pernah tidak, selalu bersekutu ya, memuji dan menyembah Tuhan. Dan ada sebuah ilustrasi yang mau saya ceritakan sebelum berbagi sharing firman pada siang hari ini. Jadi ada 2 orang pendeta nih, hamba Tuhan. Dia mengendarai motor, ngebut-ngebutan gitu ya, 2 orang. Lalu boncengan lah gitu ya. Lalu akhirnya mereka diberhentikan oleh polisi gitu ya, Pak Polisi yang biasa ada di lalu lintas tuh nyetopin mereka gitu. Karena mereka kan ngebut-ngebut kan. Terus kata Pak Polisi gini, "Pak, mohon izin ya, maaf. Bapak ngapain sih berdua?" katanya gitu. "Kok kebut-kebutan?" gitu. "Kok mengendarai motornya terlalu laju sekali, terlalu kencang sekali." Lalu katanya salah satu dari Bapak Pendeta itu bilang, "Oh iya, kita cuma mau nyobain motornya doang. Ini ada baru orang ngasih, motornya baru, katanya kenceng banget. Jadi kita mau ngetes," katanya gitu. "Memang bagus apa kenceng larinya," gitu. Jadi ya kita cuma mau nyobain aja motor ini, katanya gitu. Lalu polisinya bilang, "Waduh, nggak bisa Pak, mohon maaf deh kalau gitu. Saya harus tilang Bapak berdua. Karena Bapak mengendarai motor berdua ini sangat kencang sekali. Dan itu sangat membahayakan jiwa Bapak dan juga bisa jiwa orang lain. Terus gimana kalau Bapak mengalami kecelakaan," kata Pak Polisi gitu. Terus Pak Pendetanya jawab salah satu. Dia bilang gini, "Jangan khawatir, Tuhan Yesus beserta dengan kami. Nggak mungkin celaka, ada Tuhan Yesus." Si polisi bilang begini, "Wah, confirm saya harus tilang Bapak. Karena motor cuma bisa berdua, nggak bisa buat bertiga." Intinya tetap aja kena tilang. Mungkin ya kita lucu ya mendengarnya, tetapi kalau kita ambil hikmah dari ilustrasi ini, dan saya ngakak bener waktu dengar pertama, tapi iya ya bener juga. Sometimes kita sebagai manusia itu kita punya iman, kepercayaan yang tidak dalam, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga kayak ngasal aja gitu. Bahkan mungkin di sini ilustrasinya dibilang seorang hamba Tuhan, pendeta gitu ya, boncengan naik motor berdua. Mungkin si pembuat ilustrasi ini pun mempunyai maksud adalah even pun kita sudah melayani, even pun kita mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, even pun kita sudah mungkin berbuat banyak buat gereja misalnya gitu ya. Tetapi tetap saja kalau kita tidak mempunyai iman yang benar berkenan di mata Tuhan, kita bisa saja tetap bisa hidupnya ngawur. Bisa hidup kita kebablasan, bisa hidup kita menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan sebenarnya. Nah, hari ini tentunya kita tidak akan belajar dari 2 Pak Pendeta yang lagi boncengan tadi, tetapi kita mau belajar dari seorang wanita yang mempunyai iman yang luar biasa. Waktu saya baca pasal ini berulang-ulang gitu ya, waktu saya mulai bikin sharing ini, khotbah ini, saya merasa bahwa saya istilahnya karena saya wanita juga ya, ini ngena banget ke saya gitu. Karena
Ya sebagai perempuan nanti kita akan baca ya. Kita akan bisa melewati atau kita bisa masuk banget ke cerita ini. Karena kita perempuan itu kan biasanya main perasaan. Benar nggak ya? Kita kadang-kadang tuh kalau mungkin pria lebih berpikir nalarnya gitu kan ya. Secara pertimbangannya lebih dipikirkan oleh pikiran kepalanya. Tetapi kalau kita tergantung dengan suasana hati kita. So kita akan baca di pasal yang kita akan baca adalah Matius 15 ayat yang ke-22 sampai ke-28. Matius 15 ya, ayat yang ke-22 sampai ke-28. Saya akan bacakan nanti para wanita yang ada di sini dan juga bapak-bapak tentunya yang hadir, mari saudara bisa baca sendiri di rumah ya. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ayat firman-Mu pada siang hari ini. Kami mau siap mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Baik hamba juga yang berbicara. Kami semua sama-sama diubahkan. Sama-sama diberkati. Sama-sama Tuhan kami naik level up Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul sharing saya hari ini adalah iman yang berkenan di hati Tuhan. Nah, ada 3 keunggulan iman yang dimiliki oleh wanita Kanaan ini. Nah, karena kita kan ini adalah ibadah wanita, Women of Love, makanya saya juga mencari contoh atau berusaha mencari apa ya kira-kira yang memang bisa kena banget gitu ya sama para wanita, termasuk saya tentunya gitu. Nah, setelah saya baca pasal ini, saya selalu merasa bahwa ini benar-benar contoh dari seorang wanita yang gigih, wanita yang tidak menyerah, wanita yang kuat, wanita yang penuh dengan belas kasih. Ya kan di sini tertulis bahwa dia itu benar-benar menderita karena melihat anaknya yang sakit. Betul-betul perasaannya tuh hancur gitu ya. Kita melihat di sini bahwa wanita ini di tengah kehancurannya tetapi dia tetap kuat, tetap terus maju, dan akhirnya di akhir dari pasal ini bahwa Yesus menjawab. Yesus berkata, "Jadi hai ibu besar imanmu, dan jadilah apa yang engkau kehendaki." Dan anaknya sembuh. Nah, 3 keunggulan iman yang dimiliki oleh wanita Kanaan ini. Yang pertama, imannya berpusat kepada Yesus. Itu sebabnya waktu dia dengar lokasi dari mereka, Kanaan, wanita Kanaan ini adalah kalau dihitung di istiadat atau kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, dia tidak layak untuk mendekat kepada orang Yahudi. Dia tidak layak untuk mendekat ke area orang-orang Yahudi. Dia akan dicela, dia akan ditolak, dia mungkin akan dihakimi dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan kata di sini, itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Kata datang kita garis bawahi.
bahwa dia mau datang cari Yesus. Dia menemui Yesus. Dia mencari Tuhan, anak Daud. Di tengah persoalan yang dia hadapi, dia cari Yesus. Berseru kepada Yesus. Dia sangat susah hidupnya, hatinya. Mungkin bisa kebayang ya, ibu-ibu, kalau melihat anaknya kerasukan setan. Anaknya sakit parah. Tidak bisa ya, saya pernah melihat waktu orang tua saya melayani konseling pelepasan seorang anak dari ibu, temannya adalah ibu itu adalah teman dari ibu saya, mama saya, dan tiba-tiba anak itu ya seperti kerasukan seperti itu, dan akhirnya di masa remajanya tuh udah nggak bisa sekolah, berhenti sekolah, ya jadi kayak orang tanda kutip ya gila, ngamuk-ngamuk sendiri, kadang-kadang bisa telanjang keluar begitu. Jadi benar-benar menderita. Saya melihat tante itu menderita sekali lihat anaknya. Nggak ada kesedihan yang lebih besar ketika melihat anak kita dalam keadaan yang sangat menderita. Dalam keadaan sangat menderitanya tuh betul-betul ketika hidupnya itu benar-benar sudah tidak ada, seperti tidak ada masa depan. Dan saya melihat waktu didoakan, aduh ini anak ini meronta-ronta, menggelepar-gelepar, bahkan dia itu jerit-jerit dan benar-benar dipegangin banyak orang pun juga sampai mental-mental orangnya gitu ya. Saking benar-benar ada roh yang jahat mengikat anak ini. Dan akhirnya setelah dilayani orang tuanya, didoakan, dan itu nggak bisa sekali dua kali, terus menerus dibimbing, didoakan, diurapi dengan minyak, berdoa puasa, sampai satu hari Tuhan menjawab doa dari si tante ini. Bahwa pada akhirnya si anaknya ini betul-betul sembuh totally dari semua kerasukan setan, dari kegilaannya, dari kedepresiannya, dan lain sebagainya. Itu Tuhan betul-betul lepaskan. Dan anak itu sekarang sudah bisa menikah, sudah punya keluarga, tetapi itu betul-betul luar biasa banget pada waktu itu. Dan saya melihat kesedihan tante itu setiap kali datang ke rumah untuk minta didoakan, hanya ada urayan air mata. Selalu matanya bengkak. Keluar dari rumah kami waktu habis didoakan, aduh benar-benar ya, karena saya tahu penderitaannya. Waktu saya baca ayat ini juga saya bisa ngebayangin perempuan ini mungkin rasanya sudah tidak mampu lagi, tidak punya pengharapan lagi. Tetapi ketika dia tahu ada Yesus di daerah itu, maka perempuan ini datang kepada Yesus, bahkan bilang, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Jadi karena dia wanita bangsa asing, dia membuat dirinya seperti seolah-olah dia kenal, supaya dia nggak ditolak sama orang-orang sekelilingnya. Dia bilang, Tuhan anak Daud. Padahal sebenarnya dia hanya karena ingin mendekat sama Yesus, bukan karena dia betul-betul karena dia takut ditolak. Makanya dia langsung bilang, Yesus, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi perempuan ini datang mendekat, datang cari Yesus, datang berseru sama Yesus. Kasihanilah aku Tuhan. Berapa banyak dari kita, para wanita, di saat kesusahan kita, di saat mungkin penderitaan kita, bahkan mungkin ada masalah yang bertubi-tubi datang atau berulang-ulang kali datang, sehingga kita kayak istilahnya udah mentok gitu ya. Kalau kata anak sekarang, jujurly pengen healing gitu ya. Langsung buru-buru pengen healing ya. Bukan cari Yesus, tapi buru-buru cari healing gitu. Nah, perempuan ini tahu banget bahwa healingnya itu bukan kemana-mana, bukan di tempat lain, bukan kepada orang pintar, bukan kepada ahli tabib-tabib pada saat itu. Dia tahu bahwa sumber kesembuhan yang sanggup melakukan itu hanya Yesus, Tuhan, anak Daud. Itu sebabnya dia mencari Tuhan. Iman yang berpusat kepada Yesus adalah iman yang berkenan di hati Tuhan. Karena cari Tuhan, mencari Tuhan itu adalah satu-satunya jalan, satu-satunya pintu di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dia cari Tuhan dan dia menemukan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita baca yuk. Ibrani 11 ayat yang ke-6.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Di dalam terjemahan New Living Translation ada kata di gini, and that he rewards those who sincerely seek him. Ada kata sincere, ada kata ketulusan, ada sebuah kemurnian di mana sungguh-sungguh cari Tuhan. Wanita ini betul-betul cari Tuhan karena dia tahu sudah tidak ada tempat lain di mana dia bisa meminta tolong. Hanya kepada Tuhan. Mari kita semua, dalam kesulitan apapun kita hari ini, dalam mungkin keterpurukan kita mungkin hari ini, apapun itu sakit penyakit yang sedang dihadapi, mungkin kita juga sudah mentok ke sana kemari, tetapi dikatakan iman perempuan ini hanya kepada Yesus. Dia cari Yesus, dia tempuh segala resiko untuk ada menemui Yesus walaupun dia bangsa asing. Bisa saja dia ditolak, bisa saja dia dimarahin, bisa saja dia dicemooh, dicaci maki, bahkan mungkin dibunuh gitu. Tapi dia lewati segala resiko itu untuk mencari Yesus. Berapa banyak dari kita mau tetap selalu cari Yesus, apapun itu. Seperti yang lagu kita sering nyanyikan. Apa namanya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Gitu. Jadi betul-betul perempuan ini sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, kalau kita mungkin kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah bertobat, sudah datang kepada Tuhan, sudah lahir baru. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai, mencari, mengasihi Yesus, maka iman kita tidak akan bisa bertumbuh. Dan iman kita kadang-kadang malah bisa berpaling kepada hal-hal yang bisa kita lihat oleh mata. Hal-hal yang mungkin kita pikir kita jadi taruh pengharapan kita atau iman kita kepada mungkin kekayaan kita, kepada orang-orang kuat di sekitar kita, orang-orang hebat, pejabat, apapun itu, orang-orang terkenal mungkin, kita bisa berpaling. Tapi wanita ini tidak berpaling. Dia tetap cari Yesus. Dia tetap berseru kepada Yesus. Dia tidak berubah pikiran, dia tetap fokus kepada Yesus. Amin. Kita bayangkan ya, lihat ibu yang anaknya sakit keras, mungkin ya udah nggak tahu gimana ya, pedih hatinya. Dia percaya kehadiran Tuhan itu sanggup memulihkan anaknya. Jadi dia tidak berpaling kepada yang lain. Saudara, siang hari ini kita mau terus hanya menunjukkan mata kita kepada Yesus. Seperti lagu yang saya tulis, Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mungkin kalau saya ada di zaman itu, mungkin saya sudah tulis lagu ini, dan pasti wanita ini menyanyikan lagu ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, gitu ya. Dia memandang wajah Yesus dan berseru kepada Yesus. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Mari siang hari ini berseru sama Yesus. Beriman tertuju kepada Yesus. Bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan kasihani aku. Tuhan jangan tinggalkan aku. Amin. Iman yang tertuju kepada Yesus. Selalu cari Tuhan. Selalu mendekat kepada Tuhan. Selalu berseru kepada Tuhan. Yang kedua, iman yang bergerak dan melangkah. Iman yang bergerak dan mau melangkah. Di ayat 23, ya dari bacaan tadi kita baca, dikatakan situ, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh pergi aja deh gitu. Yang ikuti kita dengan berteriak-teriak. Bisa terbayang bahwa begitu wanita ini begitu ekspresif,
menyampaikan atau menyampaikan seruannya untuk minta tolong kepada Tuhan. Sehingga murid-murid Yesus terganggu. Mereka terusik. Mereka merasa ini wanita ini hanya bisa mengganggu aja. Cuma bisa berteriak-teriak dan dia minta, Yesus usir aja. Dan jelas mungkin murid-muridnya berkata seperti ini karena mereka juga melihat. Dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawab. Aduh, bayangin para wanita, kita kan paling sebel ya kalau kita lagi ditanya, kita kalau lagi diajak ngomong, terus didiemin ya. Kalau kita ngajak ngomong seseorang atau kita bertanya, terus kita nggak dijawab. Bayangkan wanita ini lagi perlu banget, betul-betul tinggal, harapannya sama Yesus, dan dia yakin banget, ya hanya Yesus yang bisa menolong, tapi pada kenyataannya, pada saat dia berseru teriak begitu sama Yesus, Yesus nggak menjawab. Yesus tidak bergeming. Yesus tidak bereaksi. Itu sebabnya makanya murid-muridnya juga berkata, usir aja guru. Mereka pikir juga Yesus itu membenci atau Yesus pun juga tidak berkenan kepada kehadiran wanita ini. Sehingga murid-muridnya berkata seperti itu kepada Tuhan. Tetapi percayalah, meskipun Yesus tidak menjawab pada saat itu, Yesus tidak bergeming, Yesus tidak bereaksi. Tetapi bukan berarti Yesus tidak mendengar. Amin. Yesus mendengar walaupun dia saat itu belum menjawab. Di situ murid-murid Yesus mengusir dia karena dia bukan hanya diam di situ perempuan itu. Dia terus melangkah, bergerak mendekati Yesus. Dikatakan di sini ada dua hal yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini adalah perempuan itu mulai mengikuti dengan berteriak. Kan tadinya dia cuma berseru gitu ya. Yesus kasihan, mendekat tapi berseru, Yesus ya Tuhan kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia mulai mengikuti dengan berteriak. Kesannya mungkin seperti perempuan ini jadi pengganggu ya, para ibu-ibu. Serasa mereka melihat bahwa wanita ini benar-benar orang yang bebal, orang yang nggak tahu malu, orang yang pokoknya mengusiklah kenyamanan orang lain. Tetapi pada kenyataannya wanita yang dianggap annoying ini tetap terus mengikuti Yesus, berteriak. Dia membuat sebuah eskalasi yang besar ketika dia cuma berseru, Yesus kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud. Yesus tidak menjawab. Lalu dia lebih lagi berteriak, dia mengikuti. Mungkin kalau saya bisa contohkan, kalau kita lagi onsite gitu ya, saya bisa mencontohkan mungkin kalau misalnya Yesus lagi bergerak kemana, dia ngikut ke situ. Yesus lagi muter kemana, dia ikutin ke situ. Dia tidak berhenti, dia terus pepet terus gitu. Dia terus mengikuti dengan berteriak. Tadinya dia cuma mengikuti tapi langsung berteriak. Di sini kita lihat bahwa dia mau melakukan hal yang lebih. Meskipun itu membuat dia malu, meskipun itu membahayakan jiwanya, meskipun mungkin dia dicemooh orang, meskipun nanti dia ditolak, tapi dia mau melakukan hal yang lebih lagi. Dia mau bertindak, ada action, ada eskalasi yang lebih besar. Ibu-ibu, marilah kalau kita dalam kesusahan, dalam masalah, dalam apapun juga, tidak ada dalam masalah pun, jangan kecilkan waktu doa kita. Jangan kecilkan pujian dan penyembahan kita. Jangan kecilkan pelayanan kita atau hal-hal yang bisa kita taburkan. Jangan, justru kita buat itu menjadi sebuah eskalasi yang lebih besar lagi, lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan cuma rata-rata, jangan cuma ya biasa-biasa, lebih extra mild lagi. Amin. Karena disinilah iman wanita ini diperhitungkan oleh Tuhan. Iman wanita ini menggoyahkan atau menggetarkan hati Tuhan. Dan gak berhenti dari cuma mengikuti dengan berteriak. Dikatakan di ayat yang ke-25 kita baca. Di ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Dan di situ dia bukan lagi
berteriak, berlari-lari mengikuti Yesus, berteriak-teriak, tetapi dia lebih lagi mendekat dan menyembah. Hal ini artinya bahwa wanita ini menunjukkan perubahan hidup, menunjukkan perubahan cara di mana dia datang kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, kata penyembahan seringkali dipakai dalam bahasa asli, mungkin ibu-ibu sudah pada tahu ya, proskuneo, mencium dari jarak dekat, atau seperti anjing yang menjilat tangan tuannya, ya kan? Itulah cara anjing menunjukkan rasa sayangnya, kesetiaannya kepada tuannya, lalu tersungkur bersujud tanda menghormati Tuhan. Itu bahasa proskuneo itu diartikan seperti itu, ibu-ibu, para wanita. Diartikan betul-betul seperti anjing yang menjilat tangan tuannya karena sayang sama tuannya. Dan saya bisa yakin itu bahwa memang betul, karena saya punya 2 papis di rumah. Itu kerjanya kalau dia senang, dia mau dekat, dia mau merasa bersayang-sayangan, dia ya mau manja-manjaan, dia pasti selalu harus jilatin muka saya, tangan saya berkali-kali, terus-menerus sampai saya kadang-kadang udah gitu, tapi tetap aja dijilatin terus. Karena itu adalah menunjukkan tanda kasihnya, tanda hormatnya kepada tuannya, kepada saya gitu ya, anjing-anjing saya. Dan waktu saya baca ini, wow, betapa wanita ini sudah tidak lagi berteriak, sudah tidak lagi dengan cara-cara yang lama, tetapi dia datang mendekat dan menyembah. Sikap hati kita itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Itu sebabnya posisi hati wanita ini, betul dia dalam penderitaan, betul dia dalam pergumulan yang berat. Tetapi dia taruh itu di kaki Tuhan. Dia datang menyembah. Dia cium jarak dekat. Cium kan nggak, kalau kita mencium nggak mungkin dari jarak jauh ya. Kalau cium jarak jauh tuh biasanya kiss bye gitu ya, kiss bye aja gitu. Tapi kalau mencium itu harus jarak dalam keadaan jarak dekat. Itu sebabnya saya yakin dan percaya bahwa ada maksud ditulis di Alkitab bahwa perempuan itu datang dan mendekat dan menyembah. Untuk mengingatkan setiap kita para wanita di tempat ini, bahwa apapun keadaan kita, jangan cepat putus asa, jangan cepat marah. Ini wanita ini didiemin loh sama Tuhan. Dia tidak dijawab, tetapi dia terus datang kepada Tuhan. Dia datang dan menyembah kepada Tuhan. Iman wanita Kanaan ini tidak statis, tidak mandek. Imannya mengalami berproses, berubah, sehingga dia semakin teguh di hadapan Tuhan. Kita pun seperti itu, para wanita yang ada di Women of Love ini. Mari kita datang menyembah dengan rasa kasih kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar minta apa yang mau kita inginkan untuk terjadi, tapi betul-betul karena kita menyembah, tunduk, takluk di hadapan Tuhan. Ingin menyembah Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin mencium Tuhan, ingin berkasih-kasihan Tuhan, ingin bersayang-sayangan dengan Tuhan. Keadaan ini yang akan mengubah setiap hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara. Tuhan sanggup mengubah, menguatkan, dan memurnikan kita. Selagi dia menantikan anaknya disembuhkan, wanita ini ternyata sedang dimurnikan Tuhan. Amin. Sadarkah kita para wanita, mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab. Masalahnya bukan tidak akan dijawab, tapi belum dijawab. Ya kan? Dan itu sebabnya selama kita berproses, mengalami proses, jangan mundur. Jangan menyerah. Bahkan kita yakin kita sedang dimurnikan. Kita justru sedang diperbaharui, sedang dipoles lagi untuk menjadi sebuah permata yang indah. Amin. Jadi kalau kita belum dijawab, jangan kita mundur.
Justru kalau kita belum dijawab, kita semakin kuat, semakin berakar, semakin teguh, semakin percaya. Tuhan tidak pernah mempersingkat proses. Karena yaitu semua hasil tidak akan mengkhianati proses, ya. Jadi betul-betul proses yang dialami oleh wanita ini sungguh berat, tetapi dia bisa melewatinya dengan baik. Dia mempunyai sikap hidup yang menyembah. Maka ada perubahan yang luar biasa. Karena kita akan lihat bahwa Tuhan akan lebih mengujinya lagi. Ayo kita baca di ayat 26. Ketika wanita itu sudah menyembah, ya, di ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Masuk kepada poin yang terakhir. Iman wanita Kanaan ini adalah iman yang lahir dari kerendahan hati. Poin yang ketiga. Iman yang lahir dari kerendahan hati dan tahan uji. Amin. Satu hal yang sangat dahsyat, karena setelah itu Yesus langsung berkata, ya, kita baca, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Namun wanita ini menjawab di ayat yang ke-27, kita baca. Sebentar, kita baca. Benar Tuhan, namun anjing itu akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ditolak lagi, bahkan direndahkan. Tetapi wanita ini tetap bilang sama Tuhan. Sedangkan anjing pun layak mendapatkan remah-remah roti dari meja tuannya. Wow, iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Iman yang tidak mengenal lelah. Nggak baper. Aduh, para wanita, kalau kita baper zaman hari ini, hari-hari gini kita gampang baper. Kita akan mudah dikalahkan oleh iblis. Kita akan mudah diambil damai sejahteranya oleh iblis. Kita akan mudah berantem, kita akan mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah patah hati, mudah akar pahit, bayangkan. Tetapi iman wanita ini, sikapnya ketika dia sudah menyembah, bahkan sekali lagi dia ditolak, bahkan direndahkan. Tetap dia bilang, sedangkan anjing layak menerima remah-remah dari meja tuannya. Artinya dia tetap berharap kepada tahta kasih karunia Tuhan. Dia tidak pusing dengan hal lain. Dia nggak pusing dengan penolakan-penolakan. Dia nggak pusing dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia tetap berharap ada sesuatu yang dicurahkan dari tahta kasih karunia Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus betul-betul nggak bisa, nggak nahan lagi. Dan dia berkata, hai ibu, besar imanmu. Seberapa banyak dari kita yang mau dengar atau Tuhan bilang sama kita, hai Sari, hai Desi, besar imanmu, maka jadilah apa yang engkau kehendaki. Seberapa banyak kita yang mau rindu Tuhan berkata itu kepada kita. Tetapi apakah kita mau melewati atau melakukan apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia tidak terganggu dengan kata-kata anjing. Dia tidak terganggu atau terpukul dengan posisi atau yang ada di bawah. Betul-betul direndahkan di bawah. Dia nggak terpeduli dengan itu. Hebatnya imannya, yaitu percaya bahwa walau ada di bawah, di dalam keadaan yang tidak layak, belum berarti, di dalam keadaan yang betul-betul gelap, tapi tetap percaya bahwa ada kasih karunia yang disediakan buat hidupnya. Saya senang perumpamaan iman itu harus seperti paku atau emas. Paku semakin dipukul, walaupun harus dipukul dengan keras, sakit pastinya. Tetapi dia akan menancap dengan sangat dalam dan kuat ke dalam sebuah dinding. Dan tidak terkoyahkan. Dan emas juga semakin dibakar, semakin
semakin bersih, semakin murni, semakin mulia. Kualitasnya jelas, para ibu-ibu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata, sudah? Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan janjikan bahwa kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Bayangkan, apalagi yang kita mau cari di dalam dunia ini. Ini Tuhan janjikan kepada kita saat iman kita punya kualitas murni, jauh lebih tinggi bahkan harganya dari emas yang fana, yang sudah diuji kemurniannya. Kita bahkan ditaruh di tempat yang lebih indah oleh Tuhan. Amin. Wanita ini tidak memperdulikan lagi harga dirinya seperti apapun. Meski dikatakan seperti seekor anjing, betul-betul dia tetap berkata bahwa, iya nggak apa-apa. Emang seperti anjing. Tetapi anjing pun selalu dapat remah-remah dari meja tuannya. Saya juga suka gitu. Kadang-kadang apa yang bisa dimakan sama papi saya juga kadang-kadang suka saya kasih gitu. Meskipun ya dia anjing, tetapi dia layak. Karena biar bagaimana tuannya mengasihi anjingnya. Dan dia percaya meskipun dia anjing, dia percaya bahwa Yesus mengasihi dia. Berapa banyak kita percaya meskipun belum dijawab doa kita. Meskipun kita banyak hal-hal yang belum terwujud dalam kehidupan kita. Meskipun kita dikecewakan banyak orang, meskipun kita dihianati, meskipun kita di dalam lembah kekelaman, tapi Yesus tetap mengasihi kita. Amin. Yesus tetap memperhatikan saudara dan saya. Dia tahu persis keadaan posisi saudara hari ini, apapun keterbatasanmu, apapun keterpurukanmu, Tuhan tahu. Dan ini, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Terbukti, wanita ini merendahkan dirinya, merendahkan hidupnya di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan melihat imannya besar. Iman yang besar lahir dari sebuah kerendahan hati. Amin. Iman yang besar lahir dari sebuah kerendahan hati. Jadi orang yang sombong berarti bukan orang yang beriman. Hanya orang-orang yang rendah hati yang imannya besar. Orang yang rendah hati itu apa adanya. Simple. Nggak neko-neko. Nggak banyak intrik. Nggak suka membela diri. Nggak mau menangnya sendiri. Orang yang rendah hati tidak mudah kecewa. Tidak mudah untuk menyerah. Bahkan dia mudah untuk mengampuni. Mudah untuk mau melayani. Mudah untuk berkorban. Sehingga dia akan diangkat oleh Tuhan. Kita rendah hati karena tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Wanita ini mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhan. Hanya Yesus Tuhan yang sanggup menyembuhkan anaknya. Hanya Yesus anak Daud yang bisa memulihkan anaknya. Dia tidak percaya yang lain. Dia tidak fokus kepada yang lain. Dia mungkin bisa saja mencari-cari alternatif yang lain. Tetapi sungguh ketika dia sudah melihat Yesus, dia tetap berfokus kepada Yesus. Dan dia tetap mendekat kepada Yesus. Menyembah. Maka dikatakan, hai ibu, besar imanmu. Iman yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan di mata Tuhan. Saya ulangi kembali. Yang pertama tadi adalah iman. Poin yang pertama, iman yang berpusat kepada Yesus. Yang kedua, iman yang mau melangkah, bergerak, berinisiatif, selalu enggak menunggu, enggak cuma ya udah deh, terima aja deh, udah nasib aja deh. Ya udahlah begini aja, tunggu nanti aja. Enggak, tapi kita mau melangkah. Kita mau memperbesar, memperbanyak waktu-waktu doa kita. Lebih sering lagi kita memuji dan menyembah Tuhan. Lebih sering lagi kita berbuat baik kepada orang.
lebih sering lagi kita untuk melayani Tuhan. Buat eskalasi yang lebih besar dalam hidupmu untuk mengasihi Tuhan. Buat eskalasi yang lebih besar dalam hidupmu, dalam hidupku untuk melayani Tuhan. Buat eskalasi yang besar untuk hidup kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih besar lagi dari sebelumnya. Amin. Iman yang bergerak, mau melangkah, enggak statis. Dan yang ketiga adalah iman yang iman yang lahir dari kerendahan hati dan tahan uji. Saudara, berapa banyak di hari-hari ini kita mendengarkan di dalam pemberitaan semuanya yang kita dengar, bahwa banyak seringkali orang sudah ada di atas, tetapi dalam sekejap Tuhan bisa kasih turun. Tuhan bisa ambil semuanya. Dia sudah punya posisi kuasa, kekayaan mungkin, nama besar, ditakuti. Tetapi ketika Tuhan yang menjadi lawannya, maka dalam sekejap, semudah membalikan telapak tangan, Tuhan bisa balikan keadaan. Dan sebaliknya, ada begitu banyak orang-orang yang rendah hati, cari Tuhan sungguh-sungguh, meskipun awalnya mereka menderita. Tetapi banyak orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Ingat, orang sombong tinggi hati lawannya Tuhan. Itu paling bahaya sekali. Itu sebabnya wanita ini mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan imannya teruji. Biar didiemin, gak dijawab. Biar tidak dianggap. Karena ada ayat sebelumnya tadi kita terlewat membacanya, tapi para wanita bisa membacanya di rumah. Bahwa aku cuma diutus untuk domba-domba, kawanan domba-domba Israel saja. Jadi dia gak masuk hitungan. Meskipun dia dikatakan seperti anjing, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap dekat, datang menyembah Tuhan. Dan dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Siang hari ini kita mau belajar dari wanita Kanain ini. Saya mau baca ulang-ulang terus. Mau mengingatkan terus. Supaya kita para wanita bisa seperti yang Tuhan katakan. Mungkin kita bisa dengar nanti Tuhan akan bilang sama kita. Hai Sari, hai Desi, hai Velia, hai siapapun, hai Evelyn. Besar imanmu. Jadilah apa yang akan kau kehendaki. Amin. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika iman yang kita miliki adalah iman yang berkenan di hati Tuhan. Karena banyak seringkali iman-iman kita tuh ya iman yang terlalu berpusat kepada diri sendiri. Berpusat kepada keinginan kita sendiri. Berpusat kepada hal-hal yang mungkin kita sudah miliki selama ini. Tetapi ingat, iman kita harus selalu berfokus kepada Yesus. Iman kita tidak boleh mandek cuma segitu-segitu aja. Dan iman kita, walaupun kita lebih lagi mau melakukan lebih lagi, iman kita tetap harus rendah hati. Memiliki kerendahan hati. Amin. Nggak menjadi sombong. Mentang-mentang, oh saya sudah melayani. Oh saya dipercayakan ini. Oh saya punya karunia ini. No way. Semuanya kalau kita nggak punya kerendahan hati. Itu sama dengan X sama dengan 0 di hadapan Tuhan. Amin. Baiklah, marilah di Women of Love saya percaya bahwa iman-iman yang berkenan di hati Tuhan banyak sekali di tempat ini. Amin. Saya pun juga mau memperkatakan bahwa Tuhan, biarlah Engkau bisa melihat hidupku, besar imanku. Seperti halnya juga terjadi kepada para ibu-ibu semua di Women of Love. Amin. Dan kita percaya apapun yang terjadi di depan, seperti tadi orang bilang kita resesi, betul. Memang secara kenyataannya begitu. Karena Tuhan bilang di firman Tuhan, zaman ini tidak akan semakin baik, bahkan akan semakin sulit dan jahat. Tetapi ini yang dikatakan oleh Tuhan, kita dipersiapkan oleh Tuhan, kita dimurnikan oleh Tuhan. Seperti iman wanita Kanaan ini. Perempuan yang tadinya tidak layak, tidak masuk hitungan, ditolak, direndahkan, tapi dia tetap maju. Sehingga dia memperoleh apa yang dia kehendaki, yaitu kesembuhan anaknya. Seketika itu juga anaknya sembuh. Keadaan apa yang sedang ingin Tuhan ubah dalam kehidupanmu? Apa yang engkau ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Mari kita bersikap seperti wanita Kanaan ini. Miliki iman yang teguh.
Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan kepada pendeta. Bukan kepada orang-orang yang selalu mendoakan kita. Bukan berharap kepada manusia. Tetapi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan saya percaya, biarlah sharing saya pada siang hari untuk Women of Love bisa menjadi berkat. Dan kita semua keluar dari Zoom ini, selesai dari Zoom ini, kita akan seperti wanita Kanaan ini. Kita akan memperoleh janji Tuhan yang kehidupan kita. Dan kita terus bisa menjadi berkat buat orang lain. Nggak banyak yang ditulis dalam Alkitab yang dikatakan besar imanmu. Nggak banyak. Salah satunya wanita ini. Hanya 2 kalau nggak salah. Hanya wanita. Dan salah satunya wanita ini yang dikatakan, hai ibu, besar imanmu. Imannya lahir besar itu karena dia fokus kepada Tuhan. Karena dia kedua bergerak melangkah. Dan yang ketiga karena dia merendahkan hatinya. Ibu, besar imanmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami terus diajar Tuhan. Untuk kami selalu mempunyai hidup yang dimurnikan. Ketika kami melewati proses, kami tidak menyerah. Kami tidak mundur. Kami tidak pahit. Kami tidak kecewa. Kami tidak lari Tuhan. Tetapi kami mau jalani hidup ini. Kami mau hadapi hidup ini. Kami mau terus pegang keluarga kami, anak-anak kami, suami-suami kami, istri kami, gereja kami. Bahkan bangsa ini kami pegang di dalam tangan kami dengan yang berdoa kepadamu. Menyembah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami berkemenangan di dalam Kristus. Iman kami Tuhan tetap hanya Yesus. Hanya kepada Yesus. Iman kami Tuhan terus bergerak, terus maju, terus melangkah. Bahkan iman kami Tuhan membuat kami mempunyai sikap kerendahan hati. Sehingga iman kami semakin hari semakin besar dan berkenan di hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap wanita yang ada di tempat ini. Apapun menjadi pergumulan mereka dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam apapun juga Tuhan, dalam pelayanan, Tuhan mari Engkau membela. Mari Engkau Tuhan yang menjadi jawaban buat mereka. Bahkan Tuhan, siapapun Tuhan yang membutuhkan saat ini kesembuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan sudah bekerja saat ini. Karena iman-iman yang berkenan di hati Tuhan bergerak saat ini Bapa. Saat ini Tuhan bergerak dan menerima kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah. Women of Love akan terus ada keberadaannya untuk menjadi berkat buat begitu banyak wanita yang ada di Jakarta ini khususnya Tuhan. Berkati Ibu Gembala, berkati Bapak Gembala dari City of Love Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang mereka rancangkan, mereka impikan, mereka doakan, mereka sedang kerjakan di dalam gereja Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi, Engkau sendiri yang menuntun. Tutup balut bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan di zaman akhir ini Tuhan. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau gugur Tuhan. Tetapi kami mau tetap bangkit, tetap beriman. Dan kami menerima apa yang menjadi kami, yang kami rindukan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur di siang hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita semua yang mempunyai iman yang besar, katakan amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya, terima kasih Pastor Sari Simorangkir yang sudah memberkati setiap kita. Saya percaya setiap kita mau terus belajar memiliki iman yang besar dan memiliki kerendahan hati. Haleluya, sebentar ada sedikit pengumuman. Yang pertama ibadah tengah minggu 19 Oktober 2022
akan dilaksanakan via Zoom pukul 8 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Victor Waang. Bagi para wanita-wanita Tuhan bisa mengajak suami, mungkin sahabat-sahabat, teman ataupun keluarga untuk mengikuti ibadah tengah minggu besok. Selanjutnya Sunday Service 23 Oktober 2022 akan dilayani juga oleh Pendeta Victor Waang pada ibadah onsite pukul 10 pagi dan juga ada ibadah live streaming di YouTube City of Love Church. Lalu yang terakhir, ibadah Woman of Love 25 Oktober 2022 akan dilayani oleh Pendeta Ridwan Huta Barat via Zoom pukul 11 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara dan juga mungkin teman-teman dari wanita-wanita Tuhan yang rindu untuk diberkati oleh firman-firman. Sebentar kita akan menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya ajak untuk kita angkat satu pujian. Haleluya Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Oh Lord our God. Atas nama Woman of Love, kami menyampaikan terima kasih banyak buat Ibu Sari Simorangkir yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang sangat memberkati kami semua yang telah mendengarnya. Tuhan Yesus menyertai Ibu Sari dan keluarga, pelayanan dan juga semua yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Nah, para wanita Tuhan, mari di Woman of Love kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai semua. Sekali lagi terima kasih Ibu Sari, Tuhan menyertai.